Om Swastiastu. Kebudayaan Weda mengajarkan setiap keturunan harus menghormati leluhur karena jasa mereka pada para generasi hingga bisa hidup dengan baik sampai saat ini. Tradisi penghormatan ini adalah tugas kewajiban bagi para keturunan, sebuah hutang yang harus dibayar. Karena itu tidak ada alasan untuk meninggalkan tradisi penghormatan kepada leluhur yang sudah kita warisi dari kebudayaan Weda, sebagaimana pernyataan Arjuna dalam Bhagavad Gita bab 1 ayat 41. Sankaro naraka yaiwa kula gnanam kula seca patanti pitaruhyasam ulupta pindodaka kriyaha. Leluhur haruslah kita hormati karena atas jasa-jasa mereka lah kita ada dan bisa hidup sampai saat ini. Orang yang menghancurkan tradisi keluarga dan lupa akan leluhurnya sudah pasti akan mendapatkan ganjaran di neraka. Pernyataan yang disampaikan Arjuna memberikan kita pengertian bahwa dengan lupa akan leluhur akan menghancurkan tradisi keluarga dan sudah pasti mendapatkan ganjaran di neraka. Mengapa demikian? Karena manusia akan mulai meninggalkan tradisi yang luhur dari keluarga dan berangsur-angsur meninggalkan Weda. Dalam hal ini ada salah satu planet neraka yang bernama Asipatrawana dengan siksaan dicambuk bertubi-tubi dan disayat oleh daun palma yang setajam pedang. Om Awignamastu Namasyidam. Om Anubadrah Kerta Bajantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dalam Manawa Dharma Sastra bab 6 ayat 35, Rinani Triya Prakritya Manomokse Nivesyayat Ana Prakritya Moksastu Sewa Manau Rajat Tiadaha. Kalau seseorang telah membayar 3 macam hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur dan orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai pembebasan terakhir. Ia yang mengejar pembebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan 3 macam hutangnya akan tenggelam ke bawah atau ke neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hutang yang tidak bisa kita abaikan jika ingin mencapai pembebasan. Setelah ketiganya terbayarkan, seseorang akan dengan mudah mencapai moksa. Namun penghormatan terhadap leluhur tidak dapat berdiri sendiri. Seorang semestinya menghormati leluhur dengan aturan yang telah diberikan dalam kitab suci Weda. Seorang harus sadar bahwa dia menghormati leluhur dengan cara berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu, karena hanya Beliaulah sumber segala-galanya. Hanya dengan sembah sujud dan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai anak yang suputra, roh leluhur kita dapat diselamatkan dan diangkat ke kedudukan yang lebih tinggi. Karena Tuhan adalah korban suci, ritual dan persembahan kepada leluhur yang paling agung. Seperti yang ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 9 ayat 16. Aham kratur aham yagya, swadaham aham ausadam, mantroham evajyam, aham agnir aham hutam. Akulah ritual, akulah korban suci, persembahan kepada leluhur, ramuan yang menyembuhkan dan mantra rohani. Aku adalah mentega, api, dan apa yang dipersembahkan. Memahami sloka di atas, kita sebaiknya tidak meremehkan apa yang namanya memberikan persembahan kepada leluhur, karena melakukan persembahan kepada leluhur adalah memuaskan Tuhan sendiri. Dalam tradisi Weda, ritual ini disebut Sraddha Kriya, sebuah ritual yang dilakukan oleh putra dengan mempersembahkan pinda, makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu, dan air suci Gangga, dengan maksud leluhur akan mendapatkan tempat yang baik di alam sunia dan pada akhirnya mencapai moksa. Kalau dalam tradisi Hindu di Bali, kita mengenalnya dengan sebutan Mesodaan. Inilah alasan mengapa dalam tradisi Hindu di Indonesia kental penghormatan kepada leluhur, karena Weda mengajarkan demikian. Walaupun dalam pelaksanaannya berbeda, namun esensinya tidak berbeda. Kalau kita meninggalkan tradisi ini, maka kita akan dikenal sebagai kuputra, putra yang tidak mulia, yang tidak dapat menyelamatkan leluhur dari planet neraka. Seperti yang disampaikan dalam Chanakya Niti Sastra bab 3 ayat 15. Seluruh hutan terbakar hangus karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra
menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Sedangkan anak yang suputra, anak yang mulia yang menyelamatkan leluhur dari neraka, memiliki kualitas yang disampaikan pada ayat berikutnya. Bagaikan bulan menerangi malam, dengan cahaya yang terang dan sejuk. Demikianlah seorang anak yang suputra, yang memiliki pengetahuan rohani, insaf akan dirinya dan bijaksana. Anak yang suputra yang demikian itu memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Perlat Maharat, dengan kekuatan pengabdian kepada Tuhan, ia dianugerahi pembebasan beserta 7 generasi setelah dan 7 generasi sebelumnya. Ada berbagai cara yang dipraktekkan para raja-raja di dalam Purana untuk penghormatan kepada leluhur. Namun yang tidak pernah ditinggalkan adalah mempersembahkan air suci, dalam hal ini air suci Gangga. Selama pelaksanaan kriya atau ritual kepada leluhur menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam kitab suci, maka leluhur akan menerima manfaat dari persembahan para keturunannya. Dengan demikian para leluhur akan memberikan berkat yang membuat anak-anak yang suputra ini lebih maju dalam kehidupan spiritual. Semoga para leluhur memberkati kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Om Santi, 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 Om.